Syahrillah ya Ramadan, Syahrillah ya Ramadan, Syahrillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa ini lisan saya. kirain Ustaz masih di sana, ternyata udah duduk di sini. Ini kan Masya Allah, lantunan suara Kanovi ini Masya Allah. Sehingga Alhamdulillah, saya Muhammad. terkesima. Ada judul Takjub. lagunya juga tuh. Itu karena suaranya Masya Allah. Alhamdulillah, Anugerah dari Allah ini, anugerah Masya dari Allah. Allah, udah, Ustaz. Saya sapa dulu ya. Ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang sejati, yang dimuliakan Allah, sahabat Usfat dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Masya Allah, tabarakallah, kita kedatangan tamu yang gak disangka-sangka. Ini menjadi suatu kehormatan buat saya, beliau hadir di podcast saya. Mudah-mudahan channelnya Usfat Official ini menjadi tambah berkah dan kehadiran beliau. Siapa sih? Amin ya Allah. Kalau kita viral dengar lagunya Cintai Aku Karena Allah, Kasihi Aku Karena Masya Allah, tabarak. Kalau kita ini kayak grogi depan orangnya. Siapa sih nggak kenal? Novi Alia, Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Ustaz semuanya yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, yang dijaga Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini, Ustaz. Terima kasih juga. Amin, amin, amin. Kalau nggak di info di sini ada studio, Novi nggak tahu. Kemarin kita terakhir ketemu, kita lagi syuting di salah satu acara Selambi Islam. Akhirnya komunikasi berlanjut. Senang kalau Novi ada acara-acara seperti ini, karena sambil ngaji, sambil belajar. Masya Allah, teman-teman, rendah hati luar biasa kan Novi ini. Saya manggilnya ke apa Neng nih? Apa Mbak? Bebas. Saya anaknya lebih ke aja kayaknya ya, lebih dekat ke emosional. Kak Novi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Masya Allah, selalu beliau senyum. Hujannya bagaimana? Kayaknya nggak ada, senyum aja udah. Senyum aja. Itu tadi. Senyum ibadah, senyum sedekah, amal paling mudah. Tuh, pakai sedekah dinyanyiin kayaknya enak banget gitu ya. Ya Allah ya Rob, ilahana Robbana, Masya Allah, tabarakallah. Apa namanya? Saat ini keseharian kesibukan Kak Novi apa nih? Kesibukan ya karena fokusnya di lagu-lagu religi, ini lagi selalu bikin karya. Setiap tahun tuh minimal 2 single itu pasti Novi rilis. Dan sekarang yang terbaru Novi Aila bikin band religi. Bukan bikin band religi, Novi Aila gabung dalam band religi. Nah, Ini sesuatu yang baru. Saya ngelihat di statusnya Kak Novi ini, itu ada band juga, ada orang ternama di situ kan. Ya, senior legend semua lah bisa dibilang. Luar biasa. Itu bisa gabung begitu, gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya? Awal mulanya itu Novi waktu itu sama beliau-beliau para musisi senior yang sudah hijrah, yang sudah berdakwah, yang sudah menjadi ustadz lah, sekarang Novi panggil beliau-beliau ustadz. Ada waktu itu ada Om Rento Saki yang nyiptain lagu Tenda Biru Desa Sari, kemudian Om Iwake, Om Dik Doang, kemudian Deokto Adi, kemudian Om Edi Kemput dari Grass Rock, Om Anwar Fatahila, kemudian Om Elri Tonga, drummernya, ada band sebelumnya. Sebelumnya kita bikin project untuk lagu persembahan untuk saudara kita di Palestina. Jadi terus, udah keluar. Ya, sudah. Awalnya kita hanya bikin proyek sosial untuk Palestina, kemudian berlanjut. Mereka bikin band, terus Novi mau nggak jadi vokalis ke saya? Masya Allah. Novi ini kan image-nya Melayu dangdut, nggak apa-apa nih Novi ngeband, kata Novi gitu. Ustaz percaya sama saya. Justru cengkokan dangdut itu bisa ke pop, wah itu dapat banget.
Gak apa-apa kalau Novi mau, kita senang dari kemarin kita pengen ngubungi Novi gitu. Karena sempat nomor handphonenya mungkin di beliau hilang, akhirnya waktu itu kontaknya di DM Instagram. Sosial media itu sangat membantu sebenarnya untuk silaturahmi. Ternyata DM-nya pakai Instagram ya. Luar biasa, ini membantu ya. Udah berlanjut ketemu, dengerin materinya nggak lama. Bulan itu juga kita langsung take vokal karena materinya udah jadi. Materinya udah jadi, cuma nyari vokalisnya belum tepat mungkin ya. Dan alhamdulillah Allah kasih rezekinya buat Novi. Artinya wa inna likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu pasti ada asbabnya. Mungkin silaturahim. Kedua, kualitas vokal Kanovi, siapa sih yang enggak tahu Kanovi? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya mereka nih sangat respon ya. Alhamdulillah, rezeki buat Novi juga. Alhamdulillah, karena Novi bilang dengan senang hati Ustaz, karena memang Novi sudah niat dari sebelum lagu Cinta Karena Allah itu Novi sudah bikin juga lagu Panggilan Sholat, Ibu Zabur Jiwa. Waktu awalnya kan Novi karir dari KDI, Ustaz. Iya. Saya ikutin itu. Ya, setelah KDI kan image-nya kan dangdut. Novi KDI. Novi KDI itu kepalahan. Terus hijrah waktu itu masih ucut-ucut. Iya, pakaiannya maksudnya cantik mata. Bareng sama seangkatan dengan dai-dai yang pertama tuh di MNC dulu. Iya. Terus Novi mulai berhijab tahun 2007. Itu masih lepas pakai perjalanan proses. 2008 itu sudah enggak dibuka lagi, alhamdulillah. Terus udah niat tuh dari Novi KDI pengen hijrah ke lagu-lagu yang bermanfaat gitu. Bikinlah itu Panggilan Sholat, Zabur Jiwa, Ibu, Aisyah dan sebagainya. Allah belum memudahkan jalannya. Mungkin Allah menguji seberapa serius nih anak mau hijrah. Terus akhirnya 2010 ketemu sama Kak Adi, ngobrol. Kak Adi mana nih? Kak Adibal Gaul. Oh, ya, tahu saya. Karena Novi suka banget lagu Kak Adibal yang dulu Novi paling suka tuh Muara Kasih Bunda. Di situ terinspirasi dari lagu itu, sama terinspirasi dari lagu Teh Evi Tamala yang ciptaan Teh Evi sendiri, Aku Rindu Padamu. Betul. Jadi lagu itu saya universal. Potong sedikit, Kak Adibal. Beliau saya ngeliatin di channelnya luar biasa. Maksudnya pencipta lagu yang memang religi. Kupindang kau dengan Bismillah, dengan ada sesuatu yang memang ini ada beberapa dari Da'iyah khususnya menyanyikan lagu beliau tuh. Iya, betul. Terus kalau Novi kok bisa ini terus sampai awalnya pas ketemu Kak Adi, Novi cerita Kak Adi pengen dibikinin lagu yang pesannya religi seperti lagu TF yang Aku Rindu Padamu itu, yang mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu. Itu universal. Sebenarnya ingatnya bukan ke kekasih, tapi kepada Allah. Bisa kepada Allah, bisa kepada Rasulullah. Karena cinta yang besar kepada yang memiliki diri ini. Akhirnya Novi ngobrol sama Kak Adi sekali, oke, ini tantangan buat aku, kata Kak Adi. Sebelumnya aku belum pernah bikin religi, ini tantangan buat aku, katanya gitu. Langsung jadilah itu Cinta Karena Allah. Begitu didengerin kayak gini, oke nggak? Oke banget, gitu Novi. Emang Novi pengen yang begini itu gitu. Pas ya dengan vokal karakter yang dimiliki suara Kak Novi. Karena memang bikinnya tuh enggak pas dengar ciptaan lagu Kak Adibal, kemudian langsung direspon ini. Iya, terus musiknya ini kan musiknya waktu itu 2011 itu lagi rame-ramenya musik-musik koplo yang disco remix gitu. Terus musiknya dibikin kontemporer kayak gini ya, Dek. Gitu. Iya, enggak apa-apa gitu. Udah deh itu perjuangan banget. Novi belum pakai label, produsernya Novi sendiri. Jadi Novi bikin musik, bikin film Novi sendiri. Promo Novi masih siaran di salah satu radio di Jakarta dulu, di RDI. Jadi Novi siaran sambil muterin lagu sendiri, titip sama MD di daerah gitu kan. Itu proses perjuangannya. Proses perjuangan, enggak langsung naik. Iya, enggak langsung viral. Alhamdulillah 3 bulan pertama itu cak radio, waktu itu masih radio, belum ada sosmed, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp. 3 bulan pertama chatnya bagus. Itu awalnya video klip belum bikin, tapi masih lihat perkembangan dari chatnya. Begitu chatnya bagus, ya udah deh Kak Adi aku bikin klip. Terus tadinya Novi silaturahmi ke TV belum diterima karena lagi trennya lagu koplo. Akhirnya karena Novi tunjukin di radionya chatnya bagus, alhamdulillah TV mulai suka dengan lagu itu bagus. Akhirnya itulah nge-branding dari Novi KDI ke Novi Aila dari lagu Cinta Karena Allah. Masya Allah, artinya lagu ini pas merakyat ya dengan masyarakat. Soalnya itu prosesnya luar biasa ternyata ya. Di TV nggak diterima. Nggak diterima, ditolak-tolak dulu. Teman-teman radio juga nggak semuanya membantu karena kan ya kemampuan masih terbatas, terus tapi belum punya tim waktu itu, benar-benar gerilnya jalan sendiri. Wih, ya Allah ya Rob, benar-benar kocekan luar biasa. Nah ini ada ayat, innal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang hijrah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta dan jiwanya. Tadi harta ngeluarin,
Arti lagu ini kan pesannya cintai, itu benar-benar luar biasa mengena pada masyarakat, termasuk lagu ini syair dakwah yang mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Jadi kebanyakan orang cintanya cinta kepada manusia syahwat. Tapi kalau cinta karena Allah, datang rahmat Allah, ampunan Allah. Nah, lagu inilah sehingga viral dan memang prosesnya luar biasa nih. Artinya Kanovi ini jangan dikira langsung naik melejit. Enggak ujuk-ujuk naik, iya. Sebelum Caka, ya itu tadi kayak panggilan sholat, Aisyah, Zabur Jiwa, Ibu, itu belum naik. Jadi enggak ujuk-ujuk naik, enggak. Bukan di single Caka langsung naik, enggak. Sebelumnya aku udah bikin album, udah bikin apa, itu belum naik. Artinya pengabdian butuh pengorbanan dan perjuangan. Masya Allah. Artinya waktu, tenaga, pikiran, bahkan kocekan yang mungkin kan tadi produksi itu pakai uang sendiri dan sebagainya. Betul. Ya Allah ya Rob. Jadi pokoknya jangan mudah putus asa deh buat teman-teman semuanya. Soalnya waktu itu Kanovi itu benar-benar hijrah ya. Iya. Itu hujannya luar biasa ya. Hujannya luar biasa. Pertama kali awal-awal pakai hijab itu yang biasanya orang manggil Novi. Dulu kan KD itu lagi luar biasa. Iya, hit-hitnya. KD 1 KD 2 itu lagi tinggi-tingginya, antusiasnya lagi besar-besarnya. Itu kita kalau diundang kampanye aja bisa sebulan 2 bulan nggak pulang. Ustaz juga pasti ngerasain kalau safari dakwah bisa sebulan nggak pulang gitu. Benar. Itu memang luar biasa. Dari Novi, maaf ini tanda bersyukur bukan maksud untuk apa ya, untuk riya ya. Jadi Novi itu dari keluarga yang mampu. Novi di KDI itu tidak ada dukungan dari pemerintah. Kalau teman-teman yang lain kan mereka sampai didatengin pemerintah daerahnya, baik itu bupati wali kota itu mendukung. Karena kita seperti kalau sekarang kayak liga dangdut mewakili daerah masing-masing. Itu membanggakan daerahnya. Waktu itu kebetulan Novi belum. Jadi nggak didukung, jadi ngerasa ya Allah nggak ada yang bantu SMS aku nih gitu. Makanya Novi nggak juara di KDI, nggak juara. Tapi inilah bukti perjuangan dan jangan mudah putus asa, yakin sama pertolongan Allah. Tapi nggak juara, tapi alhamdulillah malah masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan benar-benar semuanya dari hasil usaha dan keringat Novi yang pastinya Allah Masya Allah. Ya akhirnya ya udah stay di Jakarta sampai sekarang. Teman-teman yang KDI kan banyak banget. Kalau tidak kreatif, tidak kreatif, terus gampang putus asa, terus gampang nyerah, ya gitu deh. Akhirnya selesai kontes, ya sudah berganti dengan kontes berikutnya akhirnya tertinggal. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa perjuangan sahabat Uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah dari naik ojek, naik angkot, naik bus. Ceritain nih. Ini gimana? Pasti sedih nih. Saya kalau dengar cerita ini untuk mencapai proses yang memang saat ini Kanovi rasakan dikenal orang lain, masyarakat ini luar biasa perjuangannya. Jadi dulu cuma itu punya kenapa motor bisa naik ojek? Itu pun kan dulu Novi di kampung itu Novi nggak pinter lagu dangdut, nggak ngerti lagu Melayu. Dulu awalnya lagu Novi apa? Itu kesenian gamelan. Senian Novi itu keluarganya tuh keluarga yang menjaga tradisi budaya Jawa. Kebetulan nenek tuh sinden, kakek dalang. Jadi dari kecil Novi udah terbiasa denger gamelan yang gitulah yang ining tawangon lintang cahayu, yang gitu-gitu. Pas begitu kata guru Novi suruh ikut KDI apa Pak? Itu kopas dangdut. Waduh, bisa nggak ya saya katanya. Terus lolos tuh mewakili Semarang. Alhamdulillah. Dari situ belajar. Makanya Novi terima tawaran siaran di radio sambil belajar supaya tahu referensi lagu yang lain gitu. Nah itu pun Novi siaran, Novi tinggal di daerah Ceger, radionya daerah MNC. Jadi Novi kalau berangkat itu masih naik angkot. Tuh naik angkotnya apa sih namanya? Dari 2 kali ya? Dulu ngekos bagaimana ya? Berangkat dari naik angkot dulu sampai yang sekarang jadi Tamini. Dulu belum ada Tamini. Di mana dulu sampai Tamini baru ganti bus turun di Kebun Siri gitu. Soalnya Novi hitung kalau naik ojek juga pernah. Novi hitung naik ojek PP segini. Transportnya secara segini. Nggak masuk nih buat bayar kos. Tuh dengerin dan lain-lain. Harus cermat ya awal-awal. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tuh, kalau Novi pribadi ya, itu ada target Ustadz. Jadi Novi catat, pendapatan sekian, pengeluaran sekian, diakumulasi sebulan harusnya kebutuhan Novi harusnya sekian, harusnya disisakan sekian untuk bisa nabung. Kalau enggak kita capek, gitu aja. Akhirnya Novi ya gitulah. Pokoknya Novi ngemol enggak, pokoknya kalau Novi pengen sesuatu, Novi targetkan, misalnya setahun 2 tahun, Bismillah mudah-mudahan bisa. Itu benar-benar yang berhemat banget, berhemat dan pelit beda ya. Iya.
berhemat banget. Akhirnya yang pertama Novi pengen lah buat keluarga dulu di kampung. Waktu itu bapak ibu masih ada di rumahnya, alhamdulillah. Karena waktu Novi ikut kontes itu motor satu-satunya orang tua dijual, Novi sedih kan karena memang satu-satu jadinya ibu kalau ngajar naik angkot lagi gitu kan. Ibu kan guru, kasihan juga gitu. Terus akhirnya Novi buat beli kendaraan dulu lah, orang tua apa semua. Terus akhirnya Allah izinkan punya rumah di Jakarta, Allah izinkan punya kendaraan di Jakarta, Allah izinkan bawa orang tua ke Mekah. Novi sendiri alhamdulillah juga Allah izinkan sekarang kemarin sebelum pandemi setiap tahun 2 kali bawa teman-teman jamaah ke Mekah gitu. Prosesnya tuh dari yang menangis dulu gitu, menangis dulu. Akhirnya waktu balik lagi cerita yang tadi, karena naik angkot itu lumayan hitungannya dan jaraknya dan makan waktu, sampai radio tuh udah lusuh semuanya ya karena kita naik angkot umum. Akhirnya Novi pindah kos di daerah Gondang Dia, Cikini karena radio itu di Tugu Tani, daerah Tugu Tani. Jadi dekat akses dari situ ya. Jadi Novi kos di Gondang Jadi Dia. alasan pindah ke situ karena aksesnya gitu dekat. Tadinya kan kos di Cager itu sama teman-teman alumni KDI juga, karena merasa seperjuangan kita nggak punya keluarga. Pertama kali Novi di Jakarta aja sedih banget, nggak pernah jauh dari orang tua, cengeng deh waktu itu. Jadi pengen deket sama teman-teman karena keluarga kita adalah teman-teman kita gitu. Memberanikan diri misah dari teman-teman, aku ngekos aja deh, capek bla bla bla. Terus nanti ya itulah agak boros gitu. Kalau ngekos kayaknya hitungannya, kalau pindah kos hitungannya lebih hemat gitu. Ngekos juga yang namanya di stasiun kan banyak digodain kalau lagi jalan kaki tuh. Sweet cewek apa gitu. Pindah lagi kemana ya ini. Terus bareng sama teman waktu itu Davi KDI. Dav ini ada rumah dikontrakin, jadi rumahnya itu rumahnya tuh gede. Kita boleh nggak sekat-sekatan depan sama belakang. Jadi kalau karena siarannya sama dia, kalau kita siaran kita bisa berangkat bareng. Itu satu angkatan KDI 2 juga, dia dari Palembang. Akhirnya pindah di Cempaka Putih. Di Cempaka Putih kita pindah, kita ngontrak satu rumah, kita patungan lah, bayar kontrakan patungan, bayar listrik patungan, masa kita patungan gitu. Perjuangan. Ya gitu. Itu dulu gitu. Dan sambil itu Novi udah mulai berani bikin single. Itu tahun-tahun 2009 udah mulai bikin single, bikin mini album, tapi belum naik. Belum pada saat itu belum naik. Baru udah bikin tuh single. Iya, udah bikin, masih pakai nama Novi KDI waktu itu. Terus akhirnya baru naik di Caka ini tahun 2012. Pas tahun 2012 baru naik tuh orang mulai mengenal lagi kembali. Soalnya gini ya, Kak Novi, begitu banyak artis KDI dangdut kontestan Indonesia nih, kayak seperti Maya ya. Kemudian banyak ya. Maya punya karakter India, jadi dia akan selalu diingat. Nah itu. Kemudian mereka kan sekarang saat ini mungkin kalau lagi acara-acara aja, tapi kalau Kak Novi saya lihat aktif tuh di sosmed maupun di YouTube dan sebagainya. Bahkan di Facebook aja saya lihat logo Kak Novi aja sampai berapa ribu itu. Cuma Kak Novi nggak lihat kan? Saya lihat. Facebook nggak terlalu ini, sekarang lebih aktif di Instagram ya. Nah ini padahal banyak grupnya juga banyak. Artinya gini, perjuangan Kak Novi di sini luar biasa. Yang kita bisa ambil ini menjadi inspiratif. Artinya buat sahabat Uspat, perjuangan Kak Novi ini luar biasa. Subhanallah, saya nggak saya melihat enaknya aja tadi naik ojek dan sebagainya. Biasa. Sampai satu yang bikin Novi nangis waktu itu pas selesai dari kontes KDI kan, mau dikontrak sama MNC yang umur di bawah 20 tahun. Itu kita nggak bisa tanda tangan sendiri, harus diwakili orang tua. Akhirnya bapak waktu itu datang ke Jakarta, semua orang tua itu yang di bawah 20 tahun dapat transport sekian. Sama bapak, Novi tanya, bapak kemarin naik apa? Naik bus. Kok naik bus? Datanglah salah satu direktur bagian apa di MNC. Ya Nov, cuman bapakmu yang minta uang, nggak mau dibeliin tiket, katanya dari sisa uangnya bisa buat yang lain. Ya Allah, orang tua sih kalau itu sedih tahu. Ya maksudnya Allah. biar sisanya bisa buat jajan gitu. Ya Allah, jadi ya Allah gitu. Maksudnya dari situ langsung semangat, pengen selesai kontes jangan sampai hilang deh, ayo berjuang gitu. Perjuangan orang tua buat anaknya luar biasa, sampai yang begitu-begitu di teman-teman yang lain mau dibeliin tiket pesawat gitu. Bapak Deku ke MNC. Ini yang cerita bukan bapak soalnya, jadi kan Novi terharu, yang cerita justru pihak dari MNC. Soalnya bapakmu loh yang nggak mau dibeliin tiket pesawat, katanya nanti saya naik bis aja biar ada sisa uang. Masya Allah, terharu ini ya Allah ya, perjuangan Kak Novi ini luar biasa.
Ya mungkin memang sekarang juga Allah kasih kemudahan dari doa-doanya orang tua. Benar. Walaupun Gimana sekarang ini? mereka sudah nggak ada. Masya Allah. Udah nggak Ini ada. rezeki Ya Allah. dari doanya orang tua. Masya Karena Allah. orang tua berkah ya. Tuh kan jadi nangis. Iya, justru Siapa ngomongin orang tua gitu deh. sekarang mungkin orang tua ini hijrahnya Kak Novi sukses saat ini itu Masya Allah. Pasti di alam barzah Karena itu tersenyum. apa ya, latar belakang Novi itu benar-benar yang keluarga sangat sederhana sekali. Novi pas masih kecil itu Sambil bapak, tisu dulu sebentar. itu bapak bukan ninggalin ya, bapak tuh harus jauh ikut transmigrasi ke Kalimantan Tengah. Ikut transmigrasi Kalimantan. Kenapa itu alasannya waktu Karena itu? kita nggak mampu. Oh. Ya karena juga pengen pengalaman mungkin. Ikut Mm. transmigrasi ke Kalimantan Tengah. Saya ingat banget bapak pernah cerita bapak itu Kalimantan Tengah di daerah Ampah Muara Tewe. Itu dia terpencil tuh ya. Itu daerah terpencil. Pertama kali Novi nyanyi di Ampah. Novi diundang kampanye kebetulan di situ, daerah situ. Pertama kali Novi nyanyi di Ampah, kepala desa, guru SD, Pak RT itu teman-teman bapak dulu yang istilah kata orang Jawa babat alas, yang buka jalan di situ dulu masih hutan. Tahu. Jadi, itu yang buat. Jadi bapak itu orangnya diem, nggak pernah cerita yang gimana-gimana gitu. Jadi justru Novi itu taunya ceritanya dari teman-temannya. Jadi ngerasa tambah ya terenyuh, Allah. tambah sayang, tambah luar biasa bapakku gitu. Ya Allah. Dok, karena orang Jawa pengennya dia Ustaz. Kamu aneh kan, anaknya Pak Tiono kan? Enggak, kata saya. Itu dulu bapakmu kesini bareng sama aku transmigrasi di sini. Dulu di sini mah belum ada bandara, belum ada apa. Kita semuanya naik kapal ke Kalimantan, kita naik bis bisa berapa hari. Itu diceritakan saksinya itu masih hidupnya itu. Masya Allah. Langsung bapak aku nih di sini di tempat bapak dulu transmigrasi. Ya Allah ya Rob, ternyata pernah menginjak di situ ya. Iya. Nggak disangka tuh. Akhirnya nyambung silaturahmi pas begitu temannya ada yang mudik lebaran di kampung, kita ya ketemu lah di kampung di Semarang. Ketemu lah di kampung. Cuman nggak tahu sekarang teman-teman bapak yang ada di Ampah di Muara Tewe Kalimantan Tengah mungkin ada yang nggak tahu kalau sekarang bapak sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Bapak meninggal usia Bapak ibu dulu, ibu meninggal 2015 itu ibu usia 51. 2015 usia? Iya, 51. Bapak kemarin meninggal usia 57. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala masih muda-muda sebenarnya. Masih muda ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kesalahannya. Kemudian diwafatkan husnul khotimah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ini kalau mereka pasti senang nih ngelihat Kanovi. Pasti. Soalnya gini kata Rasul, ketika sang anak ini menangis karena orang tuanya, itu menjadi suatu kebanggaan dan betapa rasanya Allah Kanovi. Ini saat ini luar air mata kita nih. Menangis karena mereka, sahabat uswat yang dimuliakan Allah, nangisnya aja nih seorang anak karena cinta sayang itu jadi doa tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keluar yang air mata, doa, 1 tetes, 2 tetes, mereka senang di alam barzah. Seandainya mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, pasti peluk erat hangat. Aduh, iya. Ini luar biasa, ini anak yang soleh ini kan. Ada seorang sahabat tanya gini, "Ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala?" Ya Rasul, ajarkan kami ya Rasul. Amal apakah yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tsumma qultu ya Rasul, kemudian apalagi Rasul katakanlah, birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetesan air mata kita, keringat kita menjadi ampunan buat kedua orang tua. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Nah, mereka kerja keras luar biasa ya. Iya. Nah, seandainya lebih kerja keras lagi. Dari Kebayan kan naik kapal dari Iya, bayangkan saja. Ibu juga, ibu kan guru sekolah taman kanak-kanak itu honorer. Sempat putus asa honorer, gajinya tidak mencukupi. Jadi pas kecilan Novi sama nenek, ibu ke Jakarta. Jadi ke Jakarta. ART. Allah. Bayangkan tuh sahabat uswat, masya Allah. Saya nggak malu, bisa ini perjuangan ibu dan saya bisa begini karena doanya orang tua. Jadi ART, saya lupa berapa tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Pada saat itu usia Kanovi berapa tahun? Setahun. Dibawa ke Jakarta. Saya ditinggal sama nenek. Iya. Demi anak ya. Makanya pas pokoknya baru lahir tuh bapak transmigrasi, karena kan transmigrasi itu ada waktunya. Benar. Ya. Jadi ikut yang pas itu. Pas Novi umur 3 tahun, bapak pulang terus
nggak ngenalin karena rambutnya gondrong. Sampai nggak ngenalin ya pas pulang. Terus ibu juga akhirnya pas bapak pulang, ibu juga pulang juga sih, kumpul lagi, maksudnya nggak terlalu lama ditinggal. Tapi memang Novi dari kecil sama nenek, sama nenek setiap hari deh tuh. Kalau orang Jawa bilang di kudang-kudang. Makanya Novi tahu banget lagu-lagu Langgam, lagu-lagu Sinden, lagu-lagu Kelocong. Tahu tuh karena memang nggak asing dari bayi. Masya Allah. Kan Novi mungkin darah seni yang ditularkan kepada anaknya, orang tua ini pasti kan mempunyai darah seni. Saya yakin apa dari bapak almarhum atau dari ibu almarhum, di mana sih yang Kanovi merasakan, yang saat ini merasakan ada jiwa seni? Sekeluarga semuanya ada jiwa seni. Semuanya. Yang utama ya dari nenek. Kalau seni vokal memang dari nenek. Nenek itu yaitu sinden di pewayangan. Kalau ibu nggak terlalu, malah paling nyanyi di sekolahan karena taman kanak-kanak kan setiap hari nyanyi. Ini berkahnya mungkin. Terus justru Novi dulu sekolahnya masuknya di Sanggar Tari. 7 tahun Novi belajar tari. Berarti 2 tahun sempat ngajar. Ini mah talenta banget. 2 tahun sempat ngajar anak SD nari. Makanya pas kemarin di Daulat pelantikan Papri pas nari Jaipongan pakai jilbab kan cuma 1 menit ya gitu-gitu. Wah, ini mah banyak lebihannya kan Novi, bukannya sekedar suara yang bagus, tapi nari pun Masya Allah. Sebenarnya dulu cita-citanya juga pengen kayak ibu, pengen jadi guru, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan, ikut kontes itu lolos. Makanya kan sebenarnya jadi guru itu digugu dan ditiru. Contoh. Kalau ya dicontoh teladan yang baik. Makanya kenapa Novi jadi berpikir Novi dikasih jalan Allah, rizkinya melalui ini, bagaimana caranya bermanfaat dan bisa menjadi teladan yang baik. Makanya Novi hijrah ke lagu-lagu yang bermanfaat. Masya Allah. Niatnya begitu. Karena memang begini kan Novi, ketika orang memberikan syair, lagu yang mengajak orang untuk maksiat kepada Allah, lagu itu diputar terus sedang orangnya masih hidup dapat dosa, hampir lagi sang pencipta yang menyanyikan sudah pasti mendapatkan efek lagu dari lagu tersebut. Artinya Kanovi luar biasa nih. Ya saya pun dakwah tetap di panggung pasti nih kalau Kanovi. Alhamdulillah. Ya artinya ibu-ibu udah pada hafal. Novi ngerasain banget lah ini berkah, bukan terlihat dari segi materinya ya, tapi Novi luar biasa. Dari niat hijrah yang tadinya belum langsung naik, lagu sebelum-sebelumnya Cinta Karena Allah tuh memang itu menyentuh perubahan luar biasa deh pokoknya. Novi dari mulai Novi bertambah saudara, rizki bukan sekedar materinya, lebih lingkungannya sekarang alhamdulillah bisa kenal Ustaz, bisa kenal guru-guru Novi yang lain, teman-teman One IP semua. Siapa dok? Ya, teman-teman Syarifah dari Manat Ummul Batul, pokoknya dari Anisatul Ilmi, dari mana aja teman-teman ngaji Novi sekarang. Ya justru kayaknya Allah tuh makin benar-benar nunjukin yang lebih baik gitu. Yang lebih baik, pintu yang lebih baik buat kamu, pintu yang lebih baik. Nah sih ngerasa begitu. Jadi silaturahim, ketemu orang soleh dan semuanya Masya Allah. Jadi bermanfaat silaturahim. Lagi guru, walaupun memang secara orang tua kandung udah nggak ada ya, tapi nanti banyak orang yang menyayangi Novi, alhamdulillah. Sekeliling kita yang perhatiin kita ya, yang mendukung kita. Alhamdulillah. Jadi Novi kan anak pertama. Pertama dari saudara berapa? Saudara 3, adik 2 cowok-cowok. Tapi nggak ada yang mau ikut ke Jakarta, ya sudahlah gitu. Tapi adik Kanovi di sini mempunyai talenta juga kayak Kanovi. Dua-duanya sukanya semua. Suara bagus semua. Siapa sih? Beranyinnya di sana. Siapa namanya Kak? Yang adik nomor 1 namanya Oki, yang bungsu namanya Wisnu. Semua pada di Jakarta tuh. Semua di Semarang. Ya enggak, biarin aku di sini Mbak, jagain rumah Bapak. Beruntung punya kakak yang Masya Allah. Mudah-mudahan didoain biar sehat ya. Amin ya Allah. Kak ini sedikit saya bertanya. Kan kembali ke pencipta lagu Kak Dibal. Artinya lagu ini sangat bermanfaat bagi umat. Soalnya kenapa setiap lirik-lirik itu ini pahalanya mengalir luar biasa. Kenapa? Termasuk
ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman mengerjakan amal soleh. Lagu ini amal soleh. Amal soleh itu soleh. Luar biasa Kak Adiba Ih, lagunya. pahalanya. Jadi secara nggak langsung ya, anak kecil, remaja, orang dewasa sampai orang tua tuh cintai aku karena Allah. Menyebut Allah dalam lagu ini aja udah berapa kali? Berarti efek pahalanya luar biasa Iya, dapetin maksudnya, tuh. Ya kan Novi. sedangkan kata Ustadz kan tidaklah seseorang menyebut Allah kecuali Allah mengizinkan. Iya. Ya. Contoh Itu deh. di lagu itu berapa kali kita nyebut Allah? Contoh seorang habaib, saya begitu dekat dengan beliau. Pasti di zamannya bahwa makanya apapun dasarnya cinta karena Allah. Seorang habaib yang memang levelnya masya Allah, keilmuannya luar biasa, tapi lagu ciptaan syair daripada Kadiba maupun Kanovi nyanyikan itu pahalanya masya Allah. Kenapa satu ini mengajak orang ingat Allah tuh, dan ini ternyata menjadi viral. Kemudian Kanovi, seorang nama Kanovi itu KDI-nya mulai maaf ya, artinya lebih keangkat nilai Allah menjadi diri sendiri Novi. Terima kasih juga Kanovi untuk mempertahankan gitu gimana? Ya ini untuk mempertahankan ya terus berkarya. Gitu. Karena memang lagu itu misterius, kita nggak tahu naiknya kapan, booming atau enggak nantinya. Tapi mempertahankan eksistensi itu perlu. Penting perlu tuh. Dan istiqomah konsisten dengan lagu-lagu yang memang sudah diniatkan lagu yang bermanfaat itu perlu. Makanya mohon maaf juga buat teman-teman yang lain, pencipta lagu yang lain yang kemarin-kemarin tuh kasih pilihan lagu indah-indah, lagunya bagus, nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Cuman pesannya mungkin tidak sesuai dengan yang kan, jadi belum diambil kayak gitu Ustaz. Jadi misalnya contoh lagunya sih memang menyebut nama Allah, tapi misalnya bertanya kepada ya Allah kenapa sih aku yang diuji begini, kenapa harus aku kayak gitu aja, tapi nggak berani. Masya Allah. Kalau kata orang Jawa itu maido Allah, sedangkan Allah paling tahu yang terbaik untuk hambanya. Jadi kan kayaknya kok nggak sopan kalau misalnya dalam lagu itu pesannya bertanya kenapa harus aku sih yang diuji Allah. Nggak berani Nafi, kayak gitu aja Nafi nggak berani. Jawabannya kata Rasul, mau tahu? May yuridillahu bihi khairu sibilhi. Barang siapa yang ingin disukseskan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, bahkan Allah ingin gembirakan seorang hamba, maka terlebih dahulu Allah memberikan kesusahan lewat ujian kepada hamba itu di dunia. Subhanallah, tadi melewati ujian luar biasa. Betul. Artinya sekarang bisa menikmati sosok nama Kanovi. Tapi kalau bicara tentang ujian kan memang harus begitu sih. Tadi kesusahan dulu terlebih dahulu diberikan. Betul. Artinya tadi naik ojek, kemudian ternyata yang bisa membawa sampai awal-awal berhijab, Novi ditawarin, ini jobnya di sini tapi kamu buka hijab dulu, ini kontraknya gede loh. Segitu? Iya. Awal-awal berhijab. Kok responnya gimana kan? Novi nggak mau. Allah. Nggak usah, nggak apa-apa, yang lain aja. Sallu ala Nabi. Nggak mau. Bukan dari awal kan ada yang ragu-ragu apa itu, Novi nggak ada ragu-ragu. Novi nggak mau. Kanovi, job-job itu makin berkurang dong ketika ya, hijrah. Awal-awal iya, pas awal berhijab. Berapa tahun itu? Wah ini kan luar biasa nih, berani ya. Ya itu setahun, hampir 2 tahun. Agak sepi. Tapi Novi ketolong karena Novi siaran di radio. Jadi masih aman lah untuk makan, untuk transportasi. Soalnya kan orang namanya hijrah kan tantangannya banyak, ujiannya banyak, fitnah dan sebagainya, ataupun apa, atau mungkin sebagai seremonial saja, atau mungkin ada pengen begini begitu, karena luar biasa. Tapi istiqomah, fastaqim hatta ya'tiyakal yaqin, masya Allah. Di tahun pertama, Novi kan selesai dari kontes itu 2006. 2007 itu belajar. Masih ada ketoprak humor waktu itu, masih ada Pak D Om Sri Mulat waktu itu main ketoprak tuh masih pakai kebaya, pakai sanggul, itu masih itu kok diputer lu juga. Begitu pulang umroh pertama kali itu akhir 2007 udah nggak akan dibuka lagi, mau syuting mau apa. Allah. Udah mau tawaran job of air mau apa itu waktu itu enggak. Kenapa pilih berhijab? Kan artis sekarang kalau itu nggak kurang laku katanya. Iya, dan itu kan tahun itu kan belum banyak artis dangdut atau artis yang berhijab, belum banyak. Tahun 2008 itu belum banyak. Novi belum terlalu ngerti tentang kewajiban hijab, tentang ilmu agama Novi belum terlalu ngerti. Tapi wasilahnya waktu itu memang Novi kayak diingatkan dari mimpi. Allah, Novi masih ingat. Jadi Novi kayak dikelilingi bidadari. Allah. Pakai putih-putih semua. Novi inget ya. Jadi memang bener kayak gitu yang Novi mimpi. Pakai putih-putih semua. Novi tanya sama nenek. Nenek
meninggal. Nek, ih cantik banget itu tuh siapa? Terus pakai selendang semua, putih-putih cantik-cantik. Kita kayak jalan di atas awan gitu, Ustaz. Pakai putih-putih semua. Masya Allah. Kata nenek, iya itu bidadari. Soalnya Masya pakai jilbab Allah. karena orang Islam itu wanita itu wajib pakai jilbab. Terngiang-ngiang terus mimpi. Ini mimpinya orang capek atau mimpinya apa, bunga tidur aja gitu ya. Tapi kok tiba-tiba tapi setiap lihat orang berhijab tuh kayak yang ingat itu tersejuk gitu loh. Dimulai saat mimpi itu mulai menyentuh setiap orang pakai jilbab, mulai ada apa mulai, namanya magnetnya ya. ya. Terus dulu kan Gita, angkatan aku tuh yang pakai hijab Gita. Iya. Gita pun itu awalnya dia pas ikut kontes KDI belum berhijab. Ketika dia bernazar kalau dia lolos di kontes dia akan berhijab. Dia dulu nih nazarnya terpenuhi hijab. Maksudnya kalau dia mau dandan hijab tuh maksudnya Novi yang dandanin. Pada saat itu belum bisa nih ya. Aku bisa sini gitu. Aku bisa. Awalnya karena merasa aku lebih bisa gitu. Kenapa aku nggak berhijab juga sih gitu. Akhirnya nyambung ke situ terus. Ya dari situ terus belajar ya. Apalagi sekarang bukan karena mimpi, bukan karena pengen terlihat cantik, tapi memang harus taat kepada Allah. Nah itu makanya ada salah satu hadis Rasulullah di Umar, Allah ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atus salihah. Umar, maukah aku beritahukan simpanan terbaik di dunia ini lebih daripada emas, permata, berlian, emas dan sebagainya. Umar menjawab, mau ya Rasulullah. Rasul mengucapkan dengan lisannya al-mar'atus salihah, istri yang soleh atau gadis yang solehah. Ini begini aja udah cantik imannya, cantik orangnya pula, tutup makin tambah cantik. Subhanallah. Artinya dengan mimpi itu Kanovi udah dapat hidayah ya. Iya, jadi setiap melihat orang berhijab juga. Ini udah tapi ya memang waktu itu karena memang jarang banget belum ada penyanyi. Iya bener, itu kan tantangan. Memang baru pertama kali penyanyi dangdut yang maksudnya baru ya. Berhijab tuh memang baru itu Gita KDI itu dulu. Bener, dulu kalau nyanyi pakai jilbab juga. Bahkan yang senior tuh Novi waktu itu belum berhijab. Masya Allah. Baru kayaknya tahun-tahun 2011 tuh udah mulai hijab. Udah mulai istiqomah. 2012 tuh udah mulai ada hijab. Ya berarti ini apa namanya? Apa kalau kita passionnya Kanovi ini ternyata banyak yang mengikuti akhirnya. Bahkan teman-teman seangkatan di kontes Novi itu mereka alhamdulillah jadi apa ya? Mereka sering sharing, kan kamu udah berhijab duluan, godaannya gini-gini. Dia bilang nggak apa-apa. Terus kalau aku lepas pakai gimana? Aku dikatain teman-teman, mendingan buka aja daripada lepas pakai. Nggak apa-apa lepas pakai daripada enggak sama sekali. Karena itu proses. Kamu nggak tahu kamu nanti kenapa-napa, kita nggak tahu umur. Ya kalau kamu dijemput umurnya pas lagi nggak pakai, pas lagi pakai. Kalau pas lagi nggak pakai itu lagi bermaksiat. Jadi maksudnya kayak Novi aja setahun pertama itu masih lepas pakai. Jadi Novi nasihatin teman-teman juga nggak masalah lepas pakai. Daripada orang yang cuma ngatain mending buka dia daripada lepas pakai kayak menghargai, tapi yang ngomong juga nggak pakai gitu. Iya. Ada istilah jilbab hati dulu, gimana sih jilbab hati gitu. Kadang begini. Akhirnya mereka yakin, akhirnya sekarang udah berhijab banyak. Masya Allah. Ini terinspirasi dengan Kanovi dengan gaya. Mungkin kan ada orang berhijab itu tetap masih kelihatan likat-likuk tubuhnya dan sebagainya. Saya lihat Kanovi ini selama saya melihat terus, alhamdulillah. Itu luar hijab syar'i saya sampai. Belajar. Tapi artinya apa? Dari teman-teman mereka mengikuti, dari teman-teman KDI ngelihat, tapi Kanovi udah menyampaikan nasihat ya sebelum ini begini ujiannya siap enggak. Dan mereka kan kalau nggak ada ngejob itu mereka bukan pusing apa, merasa ya Allah. Padahal kalau kita pakai jilbab itu taat tunduk patuh kepada Allah. Bahkan ketika orang yang sudah fafiru ilallah, lari kepada Allah, jalan kepada Allah, nggak turun derajatnya, sudah pasti Allah akan angkat derajat. Bukan hanya sampai situ. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, lindungan Allah Subhanahu bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai alam barzah, dan itu akan memberikan kebahagiaan buat orang tua kita. Sedih. Ini orang tua senang banget. Nah, makanya saya ini sangat seneng nih dengan Kanovi luar biasa. Senangnya saya itu karena Allah, sesuai dengan ciptaan Allah juga. Jadi di lagu Cinta Karena Allah itu bukan karena kita pengen dicintai lawan jenis atau pasangan karena Allah, ini enggak. Jadi cinta karena Allah itu ya bisa seorang adik bicara kepada
kakaknya, atau kakaknya bicara kepada anaknya, atau anaknya bicara kepada orang tuanya. Bisa dengan pasangannya. Muamalahnya itu kepada Allah. Masya bukan Allah. kepada makhluk. Sama kayak lagu yang Gimana? Aku Cinta Padamu TF itu, jadi universal. Jadi Coba. nggak cuma buat pasangan, tapi Pada Allah Subhanahu wa dan Ta'ala. tapi punya komunitas lagi selain Superstar itu namanya Khadijah. Kalau Superstar itu campur laki-laki dan perempuan. Kalau Khadijah khusus perempuan, tapi bikin kajian di rumah. Masya Yang Allah. awalnya sama, belum berhijab, akhirnya pernikahan. Masya Mudah-mudahan Allah. teman-teman Khadijah istiqomah ya, Amin. yang sabar. Amin. Memang godaan orang mau hijrah itu memang begitu Mm-mm. banyak. Gitu. Benar-benar. Sekarang masih, apalagi sekarang main TikTok apa semuanya pada gitu-gitu, nanti dikurangi pelan-pelan proses. Masya Allah, tabarakallah. Kak Novi, Masya Allah, ini kan udah banyak ya berbincang-bincang, artinya bersama Ustadz. Boleh bertanya lagi Kak Novi? Ya. Kak Novi, waktu itu kan saya ngelihat di stasiun salah satu program ya, setelah membooming lagu Cinta Yuk Karena Allah, itu udah nikah apa belum tuh? Mohon maaf nih. Lagu Caka belum? Caka belum? Belum. Itu 2012. Rilis 2011. Mulai naik 2012. 2012 udah boom banget lagu. Nah, pasti banyak dong laki-laki yang soleh. Iya gitulah ujian. Sekarang aktif di kegiatan pengajian apa nih Kak? Sekarang Novi ikut di Banatumul Batu sama Ustazah Aisyah Farid bin Syarifah. Masya Allah, Syarifah. Iya, Syarifah. Terus di Anisatul Ilmu itu guru-guru kita juga Syarifah. Jadi khusus perempuan semua. Khusus. Kalau dulu Novi awal-awal ikut ngaji itu di Majelis Rasulullah masih bareng almarhum Habib Munzir. Sekarang juga Novi ikut pengajian adik beliau Ustazah Adin Al-Musawa. Saya itu dulu di almarhum al-maghfurlah Habibana Habib Munzir Musawa. Waktu di Pancoran itu sering angkat sendalnya, bahkan di Habibana Habib Hud Pancoran kan, rutinnya kan di situ. Kemudian di sana itu di pengajian Habib almarhum Habib Umar bin Hud Abdurrahman Al-Atos. Nah, beliau ngajar tafsir lain. Nah, saya sering tuh nuangin gohwa, jahe gohwa. Bangsa dipeluk, disenyum. Waktu itu masih Rasulullah masih belasan orang. Ya. Saya aktif di situ. Iya kan dulu kan ceritanya masih door-to-door rumah ke rumah. Iya, bahkan kempeknya ataupun apa mau jalan ketika mungkin kan dulu belum ada handphone waktu saat itu ya, belum. Mungkin ya saya datang ikut mengaji tafsir lain itu. Meskipun saya bisa tafsir, tapi kalau yang menyampaikan ulama di atas kita kayaknya berasa banget. Karena kan saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama ilal fuqaha. Akan datang di mana suatu zaman banyak umatku lari dari para ulama. Nah, Kak Novi ini luar biasa sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi untuk ilmu. Hadir majelis. Berarti kita sama di majelis Rasulullah ya. Iya. Sampai ke Monas, Mekah Ancol yang ada lafaz Allah kemarin, di awan berapa kali pantesan, itu ya. Kemarin yang saya gelar tikar kan Opi ya. Iya, yang pakai gerai itu ya. Udah terkenal aja itu. Yang jadi kemarin yang gelar tikar sebelah pojok kan Novi ya. Nah, artinya ini sosok Novi aja masih ikuti majelis. Padahal kan ya Allah ya udah udah punya nama, tapi duduk bersama. Pertama kali Novi ke majelis yang Syarifah. Kenapa saya mau tanya nih, mohon maaf saya potong. Kenapa memilih majelis Rasulullah SAW? Mungkin karena sosok mursyidnya Habibana Habib Munzir Musawa. Novi jalan ke majelis Rasulullah pertama kali Ustadz sendirian. Masya. Kenapa sendiri nggak nyari teman? Belum punya teman. Kan teman-teman kan memang belum ada yang ke arah situ. Maksudnya teman-teman itu belum ada yang, dan akhirnya sekarang Novi yang ngopiak-ngopiak teman untuk ngaji. Bahasanya. Bahkan punya pengajian. Novi yang ngajak-ngajak teman untuk ngaji. Awalnya itu Novi belum ada yang ngajakin Novi ngaji. Jadi kan Novi denger di radio ada kan Novi siaran radio. Majelis Rasulullah ada tabligh akbar Majelis Rasulullah di Monas pertama kali itu. Datang ke Monas sendiri. Kan Novi. Jamaah banyak banget gitu ya. Nikmatlah di situ sholawat. Jatuh cinta lah Novi. Sholawat ya, Masya Allah. Jatuh cinta. Karena memang punya teman. Allah. Terus ngaji ikut yang di Pancoran, di mana ada Majelis Rasulullah ikut, di Monas di Pancoran, di masjid-masjid kecil ikut. Berarti sama dong satu majelis ya. Iya.
Dan sekarang dilanjutkan ya sama ini Iya. sama Habib ya Nafil juga alhamdulillah. ya, Habib Nafil Ya, Musawa. Nah, alhamdulillah. saya waktu itu dari masih bujangan, maka belum nikah pada saat Iya itu. sama. Belum nikah itu saya udah lama duduk di masjid tersebut. Artinya eh, hanya belasan anak remaja. Saya yang selalu benerin sendal beliau. Dia terpaksa dakwah beliau lembut banget. Iya betul. Nggak pernah menyinggung politik dan sebagainya. Betul. Kalau ceramah gaya gini, Cuma membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah aja. lembut ya, kangen gitu ya dengan beliau. Mudah-mudahan Teduh banget wajahnya senyum masih Senyum. kebayang tuh wajahnya. senyumnya Ustaz. begini. Ya, apa ya? Masih kebayang banget. Matanya seperti ini melihat. Sejuk. Seakan-akan wajah beliau karena nggak ada kebencian di hatinya. Bahkan Tawaduknya menatap beliau aja kadang biasa. keluar air mata kita. Nangis kita ngeliat wajah beliau. Tawaduknya luar biasa. Dan sekarang aku berusaha masih dekat dengan beliau, dengan dekat sama Anak-anaknya ya. Umma Aliyah Al-Musalah. Kemarin pulang dari Tarim beliau ya. Alhamdulillah kemarin juga Novi silaturahmi ke pondok pesantren beliau yang di Ambalan. Ambalan. Insya Allah nanti minggu pertama Ramadan Novi dan teman-teman mau buka bersama di sana, menghibur anak-anak yatim dan anak-anak santri di sana. Insya Allah. Aduh. Senang sih teman-teman Novi sebenarnya. Mereka tuh butuh apa ya? Siraman rohani. Butuh siraman rohani. Butuh orang kayak Novi yang bawa yang ayo ngaji gitu. Nggak diingetin gitu. Novi juga sebenarnya juga apa ya? Bisa gitu ngajak mereka. Yang penting jangan kapok, jangan capek. Mereka sebenarnya baik-baik. Biasanya orang kalau semuanya dari mulai semua 100 anggota di SS itu tadinya namanya Darul Barokah. SS Darul Barokah itu terlalu islami banget. Takutnya nanti yang belum pengen ngaji, belum merasa bener, nggak mau di Darul Barokah. Memang ada omongan begitu. Nggak mau di Darul Barokah nggak enak, Novi ngaji mulu gitu. ada kalimat begitu. Akhirnya Novi ganti namanya di SS itu Superstar. SS Superstar. Karena latar belakangnya di sini alumni KDI, Dangdut Mania, model ada, desainer ada. Semua ada di situ. Semua ada di sini. Akhirnya namanya Superstar. Ya saya juga ada beberapa artis yang saya ajarin ngaji, masa nggak sebut namanya, banyak sekali yang ngomongin di Indosiar, yang Pintu Hidayah banyak sekali ngaji. Mereka tuh saya sangat privasi hal itu gitu. Meskipun saya nggak ngajar itu nggak mau promosi, bilang cari cowok yang minimal ada 11 orang dan alhamdulillah selesai. Artinya emang kewajiban kita dakwah ya, lagu, syair, dakwah dan sebagainya. Ya Allah, apalagi Kak Novi nih. Meskipun udah punya nama masih duduk di emperan. Kalau bahasa Betawi di emperan. Masih, justru itu nikmat loh. Itu nikmat. Apalagi kalau kita lagi ngaji mau duduk mana aja itu. Jadi keseharian Kak Novi kalau saya lihat mah kayaknya aktivitasnya religius semua nih, agamis semua. Saya jadi minder ya kalau gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus ada cerita juga teman-teman SS itu kan, maksudnya dunia entertain kan Ustaz ya tahu ya begitu ya. Betul. Saya paksa tuh teman-teman. Kalian kalau habis dapat job itu nggak selamanya akan ada. Coba sisihin uangnya, ditabung buat umroh atau berangkatin orang tua buat apa. Ya kita mau gimana berangkat umroh, kita aja masih begini. Banyaknya gaya hidup artis kan begitu ya Ustaz. Rasa takut, kekhawatiran. Gitu. Iya, tapi rezeki kalian dari siapa? Masya Allah. Dari Allah. Ya iya, kalian harus bersyukurnya, berbuat baik kepada siapa? Kepada Allah. Ya kita nggak tahu kalaupun uang dari disisihkan untuk umroh, ibadah umroh diterima atau enggak juga belum tentu. Kenapa nggak diniatkan dulu? Tapi aku belum bener, Bu Nov, panggil Nov itu Bu Nov saking menghargai ya. Tapi aku belum siap Bu Nov, nanti aku pulang umroh aku masih hahahi lagi, masih joget-joget lagi, masih pakai baju gini lagi. Kita nggak tahu hidayah itu nanti datang kapan. Yang penting kamu mau jemput. Kalau siapa tahu kamu pulang umroh nanti kemudian kamu nggak mau lagi pakai baju pendek, nggak mau lagi. Bener tapi alhamdulillah 70% yang di komunitas Novi itu akhirnya udah berangkat umroh. Dan pulangnya alhamdulillah satu persatu mulai berhijab, satu persatu mulai pakai baju panjang, yang cowok juga udah mulai jadi laki bener gitu. Yang tadinya kamu yang tadinya menyesuaikan entertain kan begitu ya gitu. Jadi harus menghibur orang kadang-kadang kebablasan gitu. Alhamdulillah Ustaz. Nah itulah artinya mengajak manusia ini sulit, banyak usaha, dan Kak Novi ini sabarnya namun saya lihat nih, berarti artis-artis yang memang pertanyaan itu kan luar biasa, nggak jauh dari yang namanya maaf gitu ya, tuntutan profesi katanya, sehingga mereka yang menyebabkan mereka tuh takut kehilangan job,
betul. Takut nggak ada, mungkin Betul. ditinggalkan oleh penggemar dan sebagainya. Iya, Padahal betul, ini betul, betul. justru kalau yang dia hijrah di jalan Allah, masya Allah. Karena itu kan teman itu kan mempengaruhi. Makanya Novi berusaha menjadi teman yang bisa ya nggak memberi contoh ya, mereka melihat, jadi bisa mencontoh. Novi bisa ngingetin, walaupun kadang-kadang sampai sekarang pun kalau Novi ngajak, kan Hadijah kemarin yang pengajian Novi di rumah itu setiap Jumat tuh sejak pandemi diliburkan memang. Akhirnya Novi bilang, teman-teman ikut ngaji sama aku yuk ke Syarifah Aisyah. Itu setiap hari Selasa rutin gitu. Iya, insya Allah nanti datang. Tapi belum ada yang diizinkan datang memang. Tapi Novi setiap minggu itu selalu nge-share. Pokoknya gimana ada pengajian, ayo besok yang mau bareng aku, ayo. Sampai sekarang masih ayo yang mau bareng aku, ayo. Besok kita mau tawafufan sementara. Besok kita mau Ramadan, udah lama kita libur kemarin ya, jangan aja masih berhalangan semua, mohon besok datang. Insya Allah besok pada datang sih, insya Allah. Amin, mudah-mudahan banyak. Kalau nggak dimulai lagi kan katanya kalau 3 kali kita nggak ke majelis kan lama-lama hati akan kering, bisa jadi mati. Makanya waktu itu ngopiak mereka dia pokoknya. Sama teman-temannya, kalau aku sering share undangan ngaji atau ngajak ngaji, jangan bosan. Aku juga kalau lagi apa-apa juga pengen digituin juga, berarti apa yang diopiak-opiak gitu. Tuh. Kali-kali. Pedas kan? Pedasnya tegas gitu, maksudnya. Iya, ya gitulah. Terakhir Kanovi selama ini pastikan semua orang itu, kata Rasulullah dalam hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, ada salah satu kalimat, berapa banyak orang yang memang di saat pandemik teriak-teriak. Saya bingung nih, waktu itu dari teman-teman saya nih, tim saya menyarankan bagaimana sih, ayo deh kita bikin jangan sampai dakwah yang memang saya di luar kota dan sebagainya itu semua di cancel. Apakah saya harus teriak? Kemudian saya punya bahkan beberapa asatis yang memang kadang saya menyalahkan ketika ada orang menyampaikan, ya Allah job gue di cancel. Dia bilang job, kenapa mesti bilang job? Seakan-akan agama dibilang adalah suatu profesi. Agama itu adalah kewajiban kita menyampaikan, bukan panggung demi panggung dibilang job. Ini saya kadang-kadang marah. Artinya terhentilah mereka berdakwah. Saya bilang saya memberikan, saya beli alat dan sebagainya. Lalu anak ayo deh. Dan alhamdulillah, ya Allah ya Rob, bagi saya dakwah itu kewajiban, nggak ada kata mati. Bisa dengan kalimat-kalimat, misalkan tulisan-tulisan itu kan dakwah. Kemudian di IG dan sebagainya, TikTok yang jadi TikTok syariah dan sebagainya. Nah Kanovi pada saat pandemik itu gimana sih? Kemarin itu kan pandemik cukup lama. Apa di kamar mandi teriak, apa nyanyi sendirian, kemudian di pinggir di pinggir pintu. Allah masih nolong Ustaz. Ya, kan sebelum pandemi kan kita masih ada off air. Alhamdulillah juga sama ibu angkat Novi kerja sama travel umroh itu masih jalan. Sekarang pandemi kan travel umroh nggak jalan, macet. Jalan gitu. Iya, masih ketolong dari royalti sih. Kalau untuk sehari-hari aja ya Ustaz. Balik lagi pandainya kita mengelola uang. Kalau untuk sekedar kebutuhan hidup insya Allah cukup. Kalau untuk gaya hidup nggak cukup. Itu memang prinsip dari dulu, Novi nggak pernah kepengen gaya-gaya hidup. Makanya begitu pandemi juga Novi nggak terlalu berdampak banget, karena Novi nggak kemakan sama gaya hidup dunia, insya Allah nggak. Jadi alhamdulillah. Nih krunya malah kebalik, gaya hidupnya masya Allah, gaji 10 juta, beli kempek istri 30 juta, bahasa kempek tuh tas. Gitulah. Itu juga pelajaran buat Novi dan teman-teman semuanya. Ketika Allah beri kemudahan rezeki, begitu pandemi kayak gini kita ngerasain kan bagaimana kita harus bersyukur dan bijaksana mengelola uang. Rezeki yang Allah titipkan kita bukan semuanya rezeki kita, makanya itu harus berbagi. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita susah Allah tolong kita. Alhamdulillah sih Novi nggak merasa yang gimana-gimana. Alhamdulillah. Karena kan memang karya Novi kemarin itu kan yang naik selain cinta karena Allah tuh rasa inginku juga lumayan naik. Jadi uang jajannya itu ada, masih sebentar ada. Saya tanya Kanovi, saya potong maaf. Itu di pandemik ada lagu Kanovi tuh, di pandemik maksudnya. Itu ada Kanovi sih lupa itu. Yang ditekin itu di YouTube di itu. Apa ya lagunya? Yang beda kalau sekarang masih kira beda dari cinta. Romantisnya. Oh iya Aisyah, itu cover kalau itu kalau lagu-lagu Novi. Ada satu lagi tuh saya lihat itu waktu di masih di pandemik lagi. Gitulah.
Ini kru kadang-kadang kalau masa pandemi dia trauma, kagak mau makan kayak mau. Tapi memang itu pelajaran banget Ustaz. Pandemi itu memang pelajaran, makanya buat teman-teman kenapa aku bilang sama kalian, kalian tuh harus punya 2 tabungan atau 2 dompet. 1 dompet untuk hidup sehari-hari, 1 dompet untuk target hidup. Yang kayak misalnya Novi pengen 2 tahun ke depan pengen punya kendaraan A, kalau udah punya kendaraan ini ke depan dinaikin lagi targetnya, pengen punya mobil A. Itu antara yang untuk hidup sehari-hari sama untuk target itu dibedain. Kalau nggak tabungan ini nggak akan nyampe-nyampe. Tuh dengerin. Begitu. Makanya mau selalu ngajarin teman-teman begitu. Sampai almarhum Ibu Novi, kok kamu pinter? Ya karena Novi dari orang susah Bu, karena pengen kayak teman yang lain. Kalau nggak kayak gini gimana gitu. Makanya awal-awal Novi catat kan pengeluaran. Oh kalau untuk sekedar makan per bulan tuh segini cukup. Berarti uang-uang dari pekerjaan over apa? Berarti maksudnya di dompet yang satu nih, karena buat target. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya mobil gitu. Alhamdulillah. Awal-awal umroh Novi pakai uang sendiri juga. Simpenannya banyak. Beda sama kru saya nih, tim saya nih. Simpenannya tahu. Dia pinter Kak. Apa tuh? Begini. Jadi kalau misalkan dia pulang kerja nih, nyimpannya ke bukan istrinya. Apa? Di sorong kakinya. Dan ketahuan pula. Terus yang lucunya lagi, bininya tahu. Nih ayah kok pulang buat akhirnya ditemuin di mana? Tahu nggak? Ini kan ada meja, ada kaki meja, itu dijepit. Padahal udah seteliti itu ya, udah disimpan semojok banget di kaki meja, masih ketahuan juga. Ketahuan. Tapi kalau tadi Ustadz bilang simpanannya banyak, nggak ada yang bisa nyisain tabungan yang nilainya cukup kalau kita nggak pandai mengelola. Balik lagi, utamakan kebutuhan hidup bukan gaya hidup. Artinya jangan boros. Ya. Artinya cukup hasbunallah ni'mal kalimat hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah menjaga. Tapi menjaga itu bukan berarti Allah menjaga kita, tapi kita sendiri ini diamanatkan oleh Allah. Karena luar biasa manage ekonomi. Makanya pandemik duitnya nggak bisa habis ya. Ya itu tadi masih kalau hanya untuk kebutuhan hidup. Masya Allah. Alhamdulillah ini, kan kalau kita berkarya terus teman-teman, Ustadz, kalau kita seniman, penyanyi, musisi, pencipta lagu itu kalau sudah terdaftar di LMK itu sekarang kita per 6 bulan itu menerima royalti. Masya Allah. Itu. Jadi sekarang kita juga harus semangat berkarya, tapi berkaryanya juga kalau bisa yang ada manfaatnya supaya bisa menyelamatkan kita di dunia, juga menyelamatkan kita di akhirat. Amin. Kanovi, ini kan apa namanya kun haya ya? Kul haya. Kul bukan kun, katanya kun faya kul. Kau nggak katakan itu artinya menyampaikan kepada yang hidup. Katakan menyampaikan haya kepada yang hidup. Ini bergabung udah lama. Kul haya nih di band Kul haya. Kul haya terbentuk bulan November 2021. Baru banget. Iya. Baru 4 bulan. 4 bulan. Baru 3 bulan. Kanovi gabungnya udah berapa lama? Ya dari awal itu. Dari awal kan makanya langsung Novi oke jadi vokalis, langsung take vokal. Mudah-mudahan sukses ya lagu ini. Amin amin ya Allah. Ya salam kepada apa namanya sahabat-sahabat di Kul haya, mudah-mudahan pada sehat semua, berkah rezekinya, lagunya. Semoga sesuai dengan niat. Kul haya memang niatnya semuanya dakwah. Jadi biar kita pada kompak, kita pada benar-benar karena dimulai dengan lillahi ta'ala, apapun ujiannya ke depan tuh balik lagi karena Allah, karena dakwah. Nah, artinya band Kul haya ini mengajak ya agar mereka sadar nih manusia kembali kepada Allah. Nah, saya pengen nih ngajak Kanovi nih nanti. Siap ya? Siap. Dengan lagu religi. Dan senang hati. Mereka kita kolaborasi tuh. Iya, alhamdulillah. Di Yayasan Indonesia Sejahtera Amanah. Itu ternyata dari respon sangat baik. Kemarin saya rapat hampir 15 orang yang hadir di rumah makan Pati. Membicarakan bagaimana event nanti mereka bisa acara apa namanya santunan kepada anak yatim. Kanovi hadir nanti. Insyaallah hadir. Senang ternyata mereka kemarin kolaborasi. Mau lagi. Alhamdulillah. Nah, saya pengen nih Kanovi terakhir. Saya ada lagu namanya guru saya itu Abi Muhammad guru. Abi. Iya, Ustadz Muhammad Hayatul tadi. Dan saya kalau apa diskusi agama ataupun apa, dia udah sebagai meskipun apa ya, saya menganggap dia sebagai guru saya karena tidak apa menjatuhkan. Ini banyak belajar dari beliau.
Suaranya kadang ini pernah kan duet Pernah, kolaborasi iya, ya. pernah. Orangnya gimana? Abi Mohai ya udah kayak Guru Novi sendiri, udah kayak Abang Novi. Kayak kita sama di Majelis Rasulullah sama. Abang yang gurunya sama. Saya Kanovi, beliau sering kemari. Oh gitu. Sering kemari, bahkan tiduran sama yang teman-teman yang lain, Ustaz Zaki Mirza. Iya. Kan dulu Saya kan kita kan di komunitas sahabat uji, karena dulu pas di Black Monday ya. itu yang ngajar kurikulum agama itu masih almarhum Uj. betul. Jadi kan di situ ada sahabat Uj itu semuanya. Makanya dari keluarga dia itu Novi silaturahmi sama beliau-beliau, sama Uj, Abi Mohai, sama Ustadz Ujai, sama Mas Opik, sama Bang Opik Gendut. Iya, betul. Alhamdulillah sampai sekarang Bang J, sampai sekarang silaturahminya masih Amin, bagus. amin. Udah seperti keluarga semua, Ustadz. Alhamdulillah. Udah Banyak. sama, dari Majelis Rasulullah sama, gurunya abangnya sama. Ada lagu yang Ustadz Mahai itu saya senang, ini sedikit sebelum kita tutup ya. Iya. Ada lagunya Abi Mohai itu sampai sekarang, kau penyejuk hati, kau penerang jiwa, anta ilahana. Hafal nggak kalau ya, itu kan hidayahilah kami dengan iman di itu, kalau nangis kita, hidayahi kami ya Allah, hidayahi kami. Masya Allah, itu lagu bener-bener. Kalau kemarin dinyanyiin sama Ustadz Agus ya? Iya, Gus Edward. Beliau udah berapa kali saya ketemu, kita ngobrol. Ini nanti ada satu lagu dari beliau, saya senang tuh, nanti buat Kanovi. Insya Allah. Mudah-mudahan lagu ini mengajak manusia itu ingat Rasulullah. Iya. Yang ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau Alfi udah panjang lebar kayaknya kita ngomong, ya Allah ya Rabb. Senang bisa berbincang-bincang kepada Kak Novi. Terima kasih atas waktunya. Maafin tadi ngobrolnya jadi kemana-mana. Wah. Sampai nangis sampai apa? Itu justru Maafin, itu ya. maafin. Justru itu kita tunggu-tunggu, keluar air mata juga beliau. Monggo kalau kalimat cerita orang tua ada pasti deh, kita sebagai anak-anak nangis ya. Ya Allah ya Rabb. Karena jaga kesehatan. Iya, Ustaz, terima kasih. Ya, Ustaz terus juga jaga kesehatan. doain saya Mudah-mudahan Ustaz juga sehat. Kita sama-sama berbagi manfaat. Ustaz sehat panjang umur. Dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan jalan dakwahnya Allah berikan kemudahan, kelapangan, keberkahan. Amin. Doaku. Mudah-mudahan berbincang saya dengan Kak Novi mungkin bisa memberikan khairun nas anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat deh. Mudah-mudahan bincang-bincang kita di sini nggak ada yang mudarat, semuanya bermanfaat. Minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uspat, minta maaf, minta ridho kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas. Tadi kayaknya pas semua. Takutnya ada yang kurang pas ya, kata kita tidak tahu isi hati seorang. Iya benar. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, Novi dan Ustadz, mudah-mudahan Allah ridho ketika kita nanti pun harus pulang, ada yang kita tinggalkan sesuatu yang bermanfaat itu tadi. Amin, Allahumma amin. Kalau Novi terakhir pesan buat sahabat Uspat, sahabat Muslim, sahabat Muslim semuanya, bantu subscribe, like, share, komen channel, namanya apa channelnya? Uspat Official. Uspat Official. Di sini banyak manfaatnya. Kalaupun kita bantu nge-share, like dan komen, insya Allah dapat pahala karena berbagi manfaat untuk umat, untuk saudara kita, agar lebih cinta kepada Rasulullah, lebih taat kepada Allah. Hablum minallah, hablum minasih, baik dari Uspat Official. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih, jazakillah khairan kepada Kak Novi yang sudah menyempatkan di
Meskipun beliau ini sibuk luar biasa, tapi menyempatkan untuk hadir di podcast Sibuk Ustaz. harusnya Wah, itu sibuk berapa hari yang banget. lalu. Kan saya ngelihat itu sibuk Kebetulan, banget. Ustaz. Masya Allah. Karena sekarang Novi jadi wakil ketua Papri, baru dilantik kemarin. Bah, kemarin. Selamat. Selamat buat Novi. Maka ini juga mana harus memperjuangkan hak teman-teman musik, teman-teman penyanyi, supaya apa ya? Yang kemarin ya gitulah. Yang kemarin lagi begini yuk. Saya lihat status. Kayaknya lagi pada ceramah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Kak Novi, terima kasih banyak. Sama-sama, Di suasana kesibukan Kak Novi yang luar biasa ini Saya yang untuk saya yang hadir. terima kasih, saya yang minta doa, saya yang minta ridho juga, mudah-mudahan niat baik kita dipermudah Allah. Sehat selalu buat Kak Novi, Amin. sukses selalu. Albumnya yang memang di band Kulhaya ini memberikan keberkahan, manfaat, dan semakin meledak. Amin. Di awan maupun di bawah meledak semua. Ya, sahabat muslim, sahabat Uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang Uspat bersama Kak Novi. Doain mudah-mudahan Kak Novi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki yang banyak sehingga bisa bermanfaat buat orang sekeliling yang dibantunya. Saya pribadi atas nama Uspat dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.